tengah kegemerlapan kota yang tak pernah tidur, hiduplah Ray, seorang pengemis dengan paras tampan yang tersembunyi di balik lapisan kotoran dan debu jalanan. Dia bukan sekadar penghuni trotoar yang tak terperhatikan. Matanya yang dalam dan sorotan tajamnya mampu menarik perhatian siapapun yang lewat. Namun, tak ada yang cukup peduli untuk melihat lebih jauh, untuk melihat keindahan yang tersembunyi di balik kotoran dan pakaian kompang campingnya. Ray menjalani hari-harinya dengan berpindah-pindah tempat, mengulurkan tangannya kepada orang-orang yang terburu-buru, yang lebih memilih melihat ke arah lain. Di sisi lain kota, terdapat dunia yang jauh berbeda. Lila, seorang wanita kaya raya dengan hati yang hangat, hidup dalam kemewahan yang tidak pernah dia anggap sebagai kebahagiaan sejati. Rumahnya yang besar dan dipenuhi dengan barang-barang mewah seringkali terasa terlalu besar dan sepi. Dia merindukan sesuatu yang tak bisa dibeli dengan uang. Suatu hari, saat melewati jalanan yang biasa dilewatinya, dia melihat Ray. Ada sesuatu tentang pengemis itu yang membuatnya terhenti. Mungkin itu tatapannya yang dalam, atau mungkin aura kesendirian yang sama yang sering kali dia rasakan. Lila tak bisa mengabaikan perasaannya. Dengan keberanian yang berasal dari tempat yang dia sendiri tidak mengerti, dia turun dari mobil mewahnya dan mendekati Ray. "Mengapa kamu di sini, di tengah kehidupan yang begitu keras?" Tanyanya dengan nada yang penuh empati. Ray, terkejut dengan perhatian tiba-tiba dari wanita elegan ini, menjawab dengan suara serak. "Ini adalah takdir saya, Nyonya." Kata-katanya sederhana, namun cara dia memandang Lila seolah melihat langsung ke dalam jiwanya, membuatnya merasa tergerak. Keputusan Lila untuk membawa Ray ke rumahnya merupakan langkah yang berani, mengubah hidup keduanya selamanya. Dengan bantuan pelayannya, Lila membersihkan Ray, menghilangkan lapisan kotoran yang selama ini menjadi bagian dari identitasnya. Ketika dia muncul kembali, tidak hanya bersih tapi juga berpakaian dengan rapi, transformasinya menakjubkan. Ray bukan lagi pengemis yang terlupakan, tapi pria tampan yang bisa menarik perhatian di ruangan manapun. Hari berubah menjadi malam, dan dalam kehangatan dan privasi rumah Lila, mereka menemukan kenyamanan satu sama lain. Malam demi malam, di balik pintu kamar yang tertutup, mereka berbagi momen-momen yang intim, merajut ikatan yang sepertinya tak bisa dipisahkan. Lila percaya dia telah menemukan seseorang yang bisa mengisi kekosongan hatinya. Sementara Ray, yang pada awalnya kewalahan dengan perubahan mendadak ini, mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan baru yang penuh kemewahan. Namun, kebahagiaan yang mereka bangun bersama itu rapuh. Di dalam hati Ray, ia masih berjuang dengan sifat lamanya, keserakahan yang pernah membantunya bertahan hidup di jalanan. Tanpa sepengetahuan Lila, malam demi malam, Ray mulai mengambil barang-barang dan perhiasan dari rumah itu, sembunyi-sembunyi menyimpannya, seolah-olah bersiap untuk kehidupan tanpa Lila. Hingga suatu malam, kebenaran terungkap. Lila terbangun karena merasa ada yang tidak beres, menemukan Ray tidak ada di sampingnya. Dengan hati yang berdebar, dia mencarinya, hingga akhirnya menemukannya di ruang tamu, tengah memegang perhiasan yang hendak dicurinya. "Mengapa, Ray? Apakah segala yang kita bagikan, segala kepercayaan dan cinta tidak berarti apa-apa bagimu?" Suara Lila bergetar, lirih namun penuh rasa sakit. Ray menghela nafas, matanya tak bisa bertemu dengan pandang Lila. "Lila, aku tak tahu. Aku takut kehilangan semuanya lagi. Aku pikir, jika aku memiliki sesuatu untukku, aku tidak akan kembali ke jalanan. Tapi aku salah, aku telah kehilangan sesuatu yang lebih berharga," katanya. Suaranya hampir tidak terdengar, penuh penyesalan. Konfrontasi itu menjadi titik balik bagi mereka berdua. Lila dengan hati yang hancur mengambil keputusan yang sulit. "Ray, aku tidak bisa membiarkan ini terjadi lagi. Kamu harus pergi," ujarnya. Air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Ray pergi pada pagi berikutnya, meninggalkan rumah yang sebentar menjadi rumahnya, meninggalkan Lila dan kehidupan yang dia impikan. Dia kembali ke jalanan, bukan di kota yang sama, tapi di tempat yang jauh, di mana tidak ada yang mengenal cerita mereka. Di kota baru, Ray terus mengemis, namun kini hatinya penuh penyesalan dan pemahaman mendalam tentang nilai sejati kebahagiaan dan cinta. Seringkali ia terlihat menatap kejauhan, seolah-olah mencari sesuatu atau seseorang yang dia tahu tak akan pernah bisa digantikan. Cerita Ray, bersama dengan cerita Lila, menjadi kenangan yang tidak hanya mengingatkan kota itu, tetapi juga semua yang mendengarnya. Tentang kekuatan transformasi dan kehancuran yang sama-sama dihadirkan oleh cinta dan keserakahan. Dalam kesunyian malam di kota baru,
Ray sering berbicara kepada angin, mengirimkan kata-kata maaf dan kerinduan kepada Lila, seolah harapan dan penyesalan bisa diantarkan melalui bisikan malam. Aku berharap aku bisa kembali, Lila. Aku berharap aku bisa memutar waktu untuk memilihmu daripada ketakutan akan kehilangan, gumamnya dalam kesendirian. Suara yang hanya didengar oleh dinginnya malam, dan bintang-bintang yang bersinar terlalu jauh untuk menjawab. Sementara itu, di kota yang ditinggalkannya, Lila berusaha keras untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Ray. Rumahnya, yang sebelumnya dipenuhi suara dan tawa, kini terasa lebih sepi dari sebelumnya. Dia belajar, dengan cara yang pahit, bahwa cinta tidak bisa diberikan dengan harapan mengubah seseorang. Bahwa perubahan harus datang dari dalam diri seseorang itu sendiri. Namun di tengah kesedihannya, Lila menemukan kekuatan dalam dirinya yang tidak dia tahu sebelumnya. Dia mulai menggunakan kekayaannya untuk membantu mereka yang kurang beruntung, membuka tempat penampungan untuk pengemis dan orang-orang yang kehilangan rumah, mencoba memberi mereka kesempatan kedua yang dia harap bisa diberikannya kepada Ray. Mungkin ini adalah cara untuk memperbaiki kesalahan, untuk membuat perbedaan di dunia ini, pikir Lila, mencari penebusan dalam kebaikan. Kisah Ray dan Lila, meskipun berakhir dengan air mata dan hati yang hancur, meninggalkan warisan yang tak terhapuskan. Di kota-kota yang mereka tinggali, cerita mereka menjadi simbol dari dua sisi kemanusiaan. Kegelapan yang muncul dari keserakahan dan ketakutan, serta cahaya yang bersinar dari cinta dan pengampunan. Orang-orang yang mendengar kisah mereka diajak untuk merenung, tidak hanya tentang cinta dan kerugian, tetapi juga tentang kemungkinan perubahan dan kebaikan yang bisa tumbuh dari rasa sakit yang paling dalam. Dan begitulah, dalam perjalanan hidup yang penuh liku, Ray dan Lila, meskipun terpisah oleh keadaan dan pilihan, selamanya terikat oleh pelajaran yang mereka bagikan kepada dunia. Bahwa dalam setiap hati yang patah, ada peluang untuk belajar, mencintai lagi, dan yang terpenting, untuk berubah menjadi lebih baik.